maka hari ini Ibu akan mengajar pelajaran akuntansi manufaktur, yaitu yang belum pernah kalian pelajari. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini, yaitu mengenai ruang lingkup perusahaan jasa. Ruang lingkupnya dalam perusahaan jasa diantaranya yaitu pengertiannya, ciri-cirinya, dan dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa. 1. Pengertian dan ciri-cirinya perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memproduksi jasa, tidak berupa barang, dan produksinya di situ, dan harganya juga di situ, biayanya di situ. Jadi dari pengertian perusahaan jasa dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Tidak untuk dijual, tidak menjual kebutuhan yang berupa barang, akan tetapi berupa jasa. Lalu ciri-cirinya adalah perusahaan itu tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya, yaitu perusahaan yang hakikatnya tidak menjual produk yang berwujud, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan bentuk fisiknya namun dapat dirasakan manfaatnya. Berikutnya yaitu sulit untuk mengukur standar harga pada jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan jasa. Ciri-cirinya tadi yaitu sulit untuk mengukur standar harga pada produk jasa yang ditawarkan. Artinya dan pengertiannya, oke, kita ulang lagi. Arti dan pengertiannya adalah tidak dapat dipisahkan dalam bahasa asingnya inseparability adalah tidak ada pemisahan antara produk dan penjual. Produk di situ, penjualannya juga di situ. Jadi tidak bisa dipisahkan. Misalnya seperti perusahaan salon, produknya di situ, menjualnya juga di situ. Yang kedua itu variability adalah tidak dapat dipatok standar harganya karena bergantung pada selera, waktu, tempat, karakter konsumen. Jadi karena tempat, karena waktu, itu bisa merubah standar harganya tadi. Untuk yang berikutnya adalah tidak dapat disimpan. Perishability adalah tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda karena tidak menyimpan produk, tidak bisa disimpan. Lalu apa saja sih yang terlibat dalam perusahaan jasa, yaitu dokumen sumber. Dokumen sumber itu dalam bisnis selalu harus ada bukti melakukan transaksi, karena sebagai bukti adanya transaksi itu menghindari persengketaan. Tujuannya yaitu menghindari persengketaan di masa yang akan datang atau disebut dengan sumber dokumen. Sumber dokumen dalam perusahaan jasa adalah 1. Bukti memorial. Bukti transaksi item yang berupa catatan dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya, kepada bagian akuntansi. Misalnya memberikan catatan memo gitu ya. Yang kedua adalah faktur atau invoice.
bukti pembelian. Kalau yang namanya faktor itu adalah bukti pembelian atau penjualan secara kredit dari pihak penjual. Dari pihak penjual kepada pihak pembeli, yang di pihak pembeli dari pihak penjual. Yang berikutnya adalah nota debit. Nota debit adalah pengurangan utang. Dalam pengurangan utang itu, kenapa dalam transaksi jual beli secara kredit itu kan timbulnya utang, bukan pembelian secara cash. Jadi dalam jurnalnya itu memang pembelian pada utang. Nah, yang dimaksud dengan nota debit itu ketika barang yang dibeli ada sebagian yang dikembalikan, makanya itu yang namanya pengurangan utang tadi. Dan jurnalnya pun berubah. Yang tadi jurnal awalnya waktu pembelian itu pada utang, setelah barang ada yang dikembalikan itu namanya utang pada retur pembelian. Kalau nota kredit itu sebaliknya, jadi pengurangan piutang. Jadi ini ada di pihak penjual karena adanya retur penjualan. Kalau dari awal jurnalnya piutang pada penjualan, setelah barang ada yang dijual tadi ada yang dikembalikan dari pembeli, maka jurnalnya menjadi berubah retur penjualan pada piutang, sehingga piutangnya berkurang. Bagi pihak penjual piutangnya berkurang, kalau bagi pihak pembeli utangnya berkurang, begitu. Selanjutnya kwitansi. Kwitansi itu tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatanganin oleh penerima uang yang diberikan kepada pemberi uang. Selanjutnya adalah biljet giro, dibuat oleh pihak pembayaran, memindahkan uang dari rekening pembayaran kepada rekening penerima. Pihak pembayar menyimpan susnya atau potongannya, pihak penerima lembar menyimpan biljet gironya. Biljet giro, lembar biljet giro. Selanjutnya adalah cek. Cek itu perintah dari pemilik dana supaya membayar kepada pemegang cek tadi yang sudah tertulis namanya pada cek dengan melalui bank yang bersangkutan. Yang terlibat pada cek, yang terlibat dalam pembuatan cek sampai pelaksanaannya dicairkan itu siapa saja, yaitu penerbit. Yang menerbitkan cek itu siapa? Namanya adalah drawer, orang yang mengeluarkan cek. Selanjutnya yang tersangkut adalah bank yang diberi perintah tanpa bersyarat untuk membayar sejumlah uang sebesar sejumlah tertentu. Berikutnya adalah pemegangnya atau holdernya. Jadi yang memegang cek itu sendiri adalah orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran yang namanya tercantum pada cek. Jadi cek itu nanti ada tulisannya yang berhak menerima, yang berhak menerimanya namanya tercantum pada cek itu. Terus pembawa atau bearer adalah orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Berikutnya adalah pengganti. Jadi misalnya cek itu tuh bisa digantikan sama pihak lain. Pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan atau negotiable instrument. Misalnya rekening atau wesel itu tadi bisa ya, dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan pengesahan di halaman belakang dan berharga halaman belakang
surat berharga tersebut? Udah saya F10. F10. F10 mana? Ibu gak usah ngomong. Dikat boleh nggak?